Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah-Kisah. Dan kali ini kita akan membahas kisah dari keteladanan Abu Sufyan bin Harits, sahabat Rasul yang menggali kuburannya sendiri. Pria itu bernama Abu Sufyan bin Harits. Ia adalah sahabat istimewa bagi Rasulullah sedari kecil. Tak hanya itu saja, Abu Sufyan dan Rasulullah merupakan saudara sepersusuan dari Halimatus Sa'diyah. Meskipun demikian, bukan berarti sang Rasul dan sahabat kecilnya tersebut hidup berdampingan tanpa masalah. Bahkan kerenggangan hubungan keduanya berlangsung selama 20 tahun lamanya di kala Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam. Abu Sufyan yang juga sepupu Rasul tersebut menolak keras risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Sufyan yang bergabung dengan kaum kafir Quraisy lainnya melakukan berbagai hal untuk menjegal dakwah Rasul, termasuk dengan kemampuannya bersyair. Sebagaimana pada masa itu seorang penyair mendapat kedudukan istimewa di mata masyarakat. Setelah bertahun-tahun lamanya, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi hati Abu Sufyan dan ia memutuskan untuk memeluk Islam. Namun hal tersebut juga tidak mudah baginya. Ia bahkan harus memperjuangkan niatnya dan meyakinkan Rasul dengan niat yang benar-benar tulus untuk menjadi seorang Muslim. Ia berkali-kali menemui Rasul dan membujuk demi mengutarakan niatnya. Namun Rasul selalu memalingkan wajah darinya. Rasul bahkan pernah mengatakan kepada Abu Sufyan, "Aku tidak berkeperluan dengan keduanya. Putra pamanku telah merusak kehormatanku, sedangkan putra bibiku sekaligus iparku sewaktu di Mekah, dia telah mengatakan apa yang dia katakan." Itulah jawaban Rasulullah ketika Abu Sufyan menemuinya bersama Abdullah bin Abu Umayyah. Saat itu Rasul berada di Sania Al-Iqab dan istri Rasul Ummu Salamah menyampaikan maksud kedatangannya. Namun Abu Sufyan tidak putus asa. Ia tetap berusaha untuk membujuk Rasulullah agar ia diperkenankan menemuinya hingga mengatakan, "Demi Allah, Rasulullah mengizinkan aku atau aku akan membawa diriku dan anakku ini pergi ke suatu tempat hingga kami mati dalam keadaan kehausan dan kelaparan." Keteguhan hati seorang Abu Sufyan pun berhasil meluluhkan hati Rasul SAW, dan sejak saat itu Abu Sufyan bin Harits terus berada di garda terdepan dalam membela perjuangan Rasul yang ia mulai dengan mengubah syair-syair buatannya yang dulu yang ia buat ketika memusuhi Rasul. Hubungan persahabatan Rasul dan Abu Sufyan pun kembali erat hingga pada saat perang Hunain yang dikenal sebagai peristiwa berdarah. Saat itu kaum muslimin menjadi tercerai-berai dan sulit disatukan. Jumlah kaum musyrikin saat itu berjumlah sangat banyak dan berhasil mendesak mundur kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin banyak yang lari dari sisi Rasul, namun tidak demikian dengan Abu Sufyan yang berada di garda terdepan Rasulullah. Ia menunjukkan kesetiaannya dengan tidak pindah tempat dari keadaan perang yang mulai kacau hingga keadaan bisa dikendalikan. Rasul yang saat itu menatap sekelilingnya melihat Abu Sufyan dan mengatakan kepadanya, "Aku telah ridho padanya, Abu Sufyan, dan Allah mengampuni dosa-dosanya." Saat itu, sejak itu juga hubungan Rasul dan Abu Sufyan semakin dekat dan Abu Sufyan semakin rajin meningkatkan kualitas dirinya sebagai seorang hamba. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isabah, Rasul SAW juga pernah berkata kepada Siti Aisyah
bahwa Abu Sufyan adalah sahabat sekaligus sepupu yang sangat dicintainya. Dialah yang paling pertama masuk ke masjid dan paling terakhir keluar. Pandangannya tidak pernah beranjak dan tetap menunduk ke tempat sujud. Dialah ketua pemuda di surga. Kisah menarik lainnya dari sosok Abu Sufyan bin Harits adalah ketika menjelang kematiannya. Dikisahkan Abu Sufyan bin Harits bahkan menggali kuburannya sendiri. Tak lebih dari 3 hari setelahnya, ajal pun datang menjemputnya. Saat sebelum dihadapkan pada kematiannya, Abu Sufyan bin Harits berwasiat kepada keluarganya untuk tidak menangisi kepergiannya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengatakan, "Sekali-kali janganlah kalian menangisiku. Demi Allah, aku tidak melakukan dosa sedikitpun sejak masuk Islam." Itulah dia tadi kisah dari Abu Sufyan bin Harits yang merupakan seorang ketua para pemuda di surga dan kisahnya yang menarik. Nah, semoga kisah dari sahabat Rasul yang satu ini bisa kita jadikan pelajaran dan kita dapat mengambil hikmahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.